Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak bapak semuanya, kembali kita belajar PAI pada pertemuan kali ini hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Sebelum belajar kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran PAI kita hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak bapak semuanya, hari ini kita kembali belajar PAI sebagaimana sambungan dari pelajaran kemarin, yaitu kita telah belajar tentang aku anak soleh, bahkan kita kemarin sudah PH 3. Nah, hari ini kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu pelajaran yang keempat, yaitu tentang bersih itu indah, atau dengan tema mengenal arti bersih dan sehat. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, pada pelajaran kali ini kita akan diberi pengetahuan, pengalaman, dan tentunya nanti akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa itu bersih dan sehat. Bersih adalah bebas dari kotoran. Nah, ini yang perlu anak-anak bapak pahami terlebih dahulu. Jadi yang dikatakan bersih itu adalah bebas dari kotoran. Nanti bapak harapkan setelah anak bapak mendengarkan materi melalui video ini, anak-anak silakan membuat ringkasan dari materi ini. Dan selanjutnya suci. Jadi ada bersih, ada suci. Suci artinya bebas dari najis. Orang dikatakan suci, dia tidak bernajis. Jika dia punya najis, ada najis, kena najis, berarti dia itu dalam keadaan tidak suci. Begitu juga dengan bersih tadi. Kalau diri kita kotor atau kita kena kotoran, berarti kita tidak bersih. Nah, sekarang permasalahannya adalah nanti bagaimana cara membersihkan diri dari kotoran, dari najis, nanti akan kita jelaskan. Pertama kita akan bahas dulu apa itu najis. Jadi ini dengarkan baik-baik ya anak Pak. Ini melalui materi kita ini akan banyak muncul pertanyaan kalau nanti ada latihan. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis itu akan membuat penghalang kita beribadah kepada Allah. Ya, artinya apa? Jika orang bernajis belum bisa secara otomatis langsung beribadah kepada Allah. Harus dibersihkan dulu najis itu, harus bersih kita dulu atau harus suci dari najis, dari hadas dan najis. Nah, seperti apa contohnya kalau keadaan kita itu bernajis? Seperti kena jilatan anjing, nah, itu najis besar tuh. Kena babi atau keluar darahnya itu banyak, kecuali sedikit bisa dimaafkan. Atau kena kotoran, baik kotoran manusia, kotoran hewan, nah itu najis. Atau seperti kena pipis, baik itu pipis bayi, pipis kita sendiri, atau kencing, atau disebut juga air seni. Nah, kalau kita terkena hal-hal yang kita sebutkan tadi, berarti kita kena najis. Harus kita sucikan dulu. Jadi harus pahami ya anak apa ya. Nah, nanti akan dibagi pula itu najis itu ada najis besar. Najis besar itu seperti anjing dan babi. Ada najis pertengahan disebut mutawasitoh, seperti pipis kotoran manusia, kencing manusia. Nah, ada najis yang paling ringan. Apa itu najis yang paling kena? Pipis bayi yang belum makan makanan, itu najis ringan. Nanti dicatat ya apa? Ada 3 pembagian najis. Najis berat disebut najis mughallazah, 2 najis ringan pertengahan najis mutawasithah, yang terakhir najis paling ringan yaitu najis mukhaffifah atau mukhaffafah. Itu pembagian najis. Nah, dan yang perlu juga anak Pak ketahui, najis pasti kotor. Ini kalau kita udah najis berarti udah kotor kita. Tapi kalau setiap atau kotor belum tentu najis. Jadi tidak setiap kotoran
itu najis. Seperti tidak setiap yang kotor itu najis. Seperti nanah itu tidak najis. Kadang makanya kalau ada kita sakit, ada nanah di tangan kaki kita sholat, nah itu tetap sah sholat kita karena itu tidak najis. Seperti kena tinta, kena cat, itu kan kotor gitu. Dan termasuk ludah kita, karena misalnya pakaian kena ludah, nah selagi ludah manusia, ludah kita, berarti itu tidak najis. Nah, itu tidak akan membatalkan kita sholat. Itu perbedaan antara kotor dengan najis. Najis sudah pasti kotor, tapi setiap yang kotor belum tentu najis. Contohnya seperti ludah, seperti cat, tinta, nanah, itu kan sekedar kotor saja. Nah, Bapak yang Bapak sayangi, suci dibagi dua, yaitu suci dari hadas dan suci pula dari najis. Nah, dan hadas terbagi juga dua, itu hadas kecil dan hadas besar. Pahami baik-baik anak Bapak ya, makanya nanti perlu anak-anak Bapak diringkas. Suci dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Pertama kita pelajari dulu apa itu hadas kecil. Hadas kecil itu adalah seperti kita buang air kecil, buang angin, dan buang air besar. Kalau kita setelah melakukan hal-hal tersebut, berarti kita berhadas kecil. Secara otomatis kita belum bisa sholat. Apa yang perlu kita lakukan untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil? Yaitu berwudu. Jadi makanya sebelum sholat kita berwuduk dulu, karena kita mungkin siap pipis, siap buang air besar, siap terkentut dan lain sebagainya. Kecuali kita tidak melewati hal tiga tersebut, sebelumnya kita telah berwuduk, boleh langsung sholat. Ini itu hadas kecil ya Pak ya, seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar sebelum sholat. Cara membersihkan dirinya dari hadas kecil ini adalah berwuduk. Dan hadas besar, apa itu contoh hadas besar? Itu bagi laki-laki kalau udah balik, udah dewasa, dia mimpi basah. Yang keluar itu dalam tidur itu bukan kencing, itu namanya mimpi basah atau disebut dengan mani. Nanti kalau anak-anak Bapak udah balik itu akan tahu. Cara berarti kita sedang berhadas besar namanya. Kalau bagi yang perempuan dia haid, sudah datang masa haidnya, tamu bulanannya. Setelah suci, setelah haid beberapa hari, setelah keluar lagi, apakah bisa langsung sholat begitu saja? Tidak. Apa yang harus dilakukan bagi orang berhadas besar ini? Bagaimana membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, yaitu dengan cara mandi. Nah, itu beda membersihkan hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil cukup dengan mandi, dengan membersihkan pakai air berwudu. Kalau hadas besar kita perlu mandi, itu yang dinamakan mandi jenabah atau mandi wajib. Atau maaf bicara bagi orang yang telah berkeluarga setelah hubungan suami istri, dia itu harus keadaan dia berhadas besar, harus mandi terlebih dahulu untuk membersihkan dirinya. Paham ya anak Bapak ya? Nanti kalau ada yang ragu, ada ingin bertanya, silakan nanti bertanya melalui WA group, kirim pertanyaan. Jadi anak Bapak, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, jadi jika kita mau sholat harus bersih dulu, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar, termasuk bersih dari najis. Bukan saja dalam sholat, di luar sholat pun kita dianjurkan untuk bersih. Karena kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman, bersih itu sebagian dari iman. Jadi makanya Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Apalagi saat-saat pandemi ini, kita harus sering cuci tangan, bahkan bukan cuci tangan saja. Nah, kalau bisa dalam Islam kita dianjurkan banyak berwudu, walaupun tidak mau sholat, mau belajar berwudu, dan pokoknya terus berwudu. Itu yang disebut dengan berkekalan wudu atau dawamul wudu. Jadi harus bersih diri untuk menjelang sholat. Badan kita, pakaian kita, tempat sholat juga seperti demikian, harus di tempat yang bersih. Nah, bukan saja di dalam sholat, di luar sholat kita anjurkan untuk menjaga kebersihan. Dan terakhir anak Bapak,